Here we go. Kiper Ado Den Haag Ferran Ali Negara bisa bela timnas Indonesia tanpa naturalisasi. Kiper muda Ado Den Haag Ferran Ali Negara ternyata memiliki paspor Indonesia. Hal itu membuatnya bisa langsung memperkuat skuad Garuda tanpa naturalisasi. Ferran Ali Negara menjadi perbincangan karena sedang berada di Indonesia. Menariknya, ia bertemu dengan orang PSSI, Arya Sinulinga. Bukan hanya itu, Ali Negara juga berjumpa tenaga ahli Menteri Kemenpora, Hamdan Hamedan. Bahkan di Instagram, kiper berusia 14 tahun ini melakukan latihan di Jakarta. Walau begitu, kedatangannya di Indonesia bukan untuk trial untuk masuk timnas Indonesia U16. Ferran Ali Negara mengaku berlibur di kampung halamannya, Serang, Banten. Adapun Ferran Ali Negara sendiri sejatinya bisa langsung membela timnas Indonesia U16 tanpa naturalisasi. Pasalnya, ia masih memiliki paspor Indonesia. Hal ini terungkap via unggahan Instagram @nusantara_ballers. Postingan itu menunjukkan bahwa Ali Negara sedang memegang paspor Indonesia. Hal ini wajar karena orang tua Ferran Ali Negara juga berasal dari Indonesia. Kakek dan neneknya juga berasal dari berbagai daerah seperti Serang, Manado, Malang, dan Surabaya. Sebelumnya nama Ferran Ali Negara juga sempat diajukan Hamdan Hamedan ke Nova Arianto untuk timnas Indonesia U16. Akan tetapi, Ferran Ali Negara masih belum masuk pemain yang dibawa oleh Nova Arianto untuk Piala AFF U16. Hanya ada 2 pemain keturunan yakni Matt Baker dan Lucas Rafaeli. Saat ini, Ferran Ali Negara berkarier di Ado Den Haag Junior. Artinya dirinya adalah junior dari pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk. Maarten Paes masih gantung, kenapa Shin Tae-yong tidak panggil Cirus Margono? Seperti diketahui, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong berhasil mendapatkan suntikan tenaga baru pemain diaspora di posisi penjaga gawang, Maarten Paes. Kiper yang kini bermain bersama FC Dallas di Major League Soccer ini sudah mendapat rekomendasi dari DPR RI untuk dinaturalisasi sejak bulan Maret lalu. Akan tetapi pada waktu itu hanya ada Nathan Chuaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen yang berhasil dinaturalisasi. Sedangkan Paes baru menyusul mengambil sumpah kewarganegaraan pada April lalu. Namun kendati telah resmi menjadi seorang WNI, Maarten Paes tidak serta-merta bisa tampil untuk timnas Indonesia. Sebab ia belum menyelesaikan proses perpindahan federasi yang terbentur oleh statuta FIFA. Karena prosesnya yang belum selesai, timnas Indonesia pun belum bisa menggunakan jasanya. Termasuk di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran kedua. Lantas mengapa Shin Tae-yong tidak memanggil Cirus Margono? Padahal secara postur dan skill kiper 22 tahun itu tidak kalah dengan Maarten Paes. Dirinya juga sudah mengembalikan status WNI miliknya dengan mengambil sumpah pada Maret lalu. Usut punya usut, pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan itu rupanya memiliki alasan tersendiri untuk tidak memanggil Cirus Margono. Rupanya, Shin Tae-yong belum pernah sekalipun melihat bagaimana permainan kiper klub Yunani, Panathinaikos itu. Oleh karena itu, ia belum bisa menganalisa apakah Cirus Margono akan cocok dengan skema permainan yang dimainkan atau tidak. Patut dinantikan untuk proses perpindahan federasi Maarten Paes segera usai. Dan untuk Cirus Margono, semoga Shin Tae-yong segera melihat penampilan sang penjaga gawang agar sang pemain dapat merapat ke timnas Indonesia. Pemain naturalisasi Calvin Verdonk menceritakan pengalamannya debut bersama timnas Indonesia saat kembali ke klubnya NEC Nijmegen. Calvin Verdonk resmi menjadi warga negara Indonesia. Kemudian Verdonk menjalani debut bersama timnas Indonesia saat melawan Filipina pada laga pemungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Verdonk tampil sebagai starter dan bermain selama 66 menit sebelum diganti oleh Pratama Arhan. Kini Verdonk telah kembali ke klubnya di Liga Belanda, yakni NEC Nijmegen untuk menjalani latihan pramusim. Bahkan Verdonk langsung tampil pada laga uji coba melawan Standard Liège. Kepada Forza NEC, Verdonk juga bercerita tentang pengalamannya bermain bersama timnas Indonesia. Verdonk juga mengaku tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan pemain lain di timnas Indonesia. Apalagi menurut Verdonk, pemain lokal sangat terbuka untuk menyambut kedatangan pemain dari Eropa.
Cerita saat pertama kali gabung ke TC Timnas Indonesia, Calvin Verdonk adaptasi mudah seperti di rumah sendiri. Calvin Verdonk jadi nama terkini yang diberikan debut Timnas Indonesia senior oleh Shin Tae-yong. Pemain 27 tahun tersebut berhak memperkuat tim Garuda usai menyelesaikan proses naturalisasinya. Calvin Verdonk langsung melakukan debut usai menyelesaikan proses naturalisasinya. Pemain berposisi back kiri itu sukses mengantarkan Timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Calvin Verdonk bercerita awal mulanya saat gabung di pemusatan latihan. Dia mengaku mengikuti semua sesi latihan yang digelar oleh Shin Tae-yong. Verdonk mengaku tak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan suasana di skuad Timnas Indonesia. Calvin Verdonk merasakan kamp latihan Timnas Indonesia seperti rumah sendiri. Kehadiran banyak pemain diaspora yang berasal dari Eropa, khususnya dari Belanda, memudahkan adaptasi dengan Timnas Indonesia. Verdonk mengaku penampilan impresif di NEC Nijmegen menambah kepercayaan dirinya di kamp latihan Timnas Indonesia. Selain itu, dia rutin bergaul dengan seluruh pemain Timnas Indonesia dengan bahasa Inggris. Verdonk kerap berkomunikasi dengan ex-pemain NEC Nijmegen yang jadi andalan Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen. Calvin Verdonk mengaku sulit untuk menentukan perbedaan level sepak bola Indonesia dan Belanda. Pasalnya ada banyak pemain dari Eropa yang juga tampil di Timnas Indonesia. Butuh striker, PSSI lakukan silent operation dalam naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia. PSSI telah mengkonfirmasi akan kedatangan pemain naturalisasi keturunan Indonesia baru yang akan membela skuad Garuda di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, PSSI menutup rapat sosok pemain yang akan menjalani naturalisasi demi membela Timnas Indonesia tersebut. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan alias Bung Ropan mengungkapkan bahwa PSSI tengah melakukan silent operation alias diam-diam melakukan pekerjaan mereka dalam menaturalisasi pemain. Nama pemain FC Utrecht oleh Romani pun disebut-sebut menjadi sosok yang akan segera mendapatkan paspor Indonesia sebelum Timnas Indonesia bertanding pada September mendatang. Menurut Bung Ropan, PSSI sengaja tidak memperlihatkan cara mereka bekerja dalam mendatangkan sosok anyar untuk skuad asuhan Shin Tae-yong itu. Bahkan Bung Ropan sudah mencoba untuk mencari tahu pada orang dalam PSSI demi membocorkan sosok pemain naturalisasi tersebut. Dari hasil komunikasinya dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji, Bung Ropan pun hanya mendapatkan info soal kebutuhan pemain di Timnas Indonesia. Menurut Bung Ropan, salah satu urgensi kebutuhan Timnas Indonesia adalah pemain nomor 9. Menurutnya, saat ini pemain andalan Shin Tae-yong di lini serang, Rafael Struijk, bukanlah pemain nomor 9 murni. Meski ada striker lokal yang bisa diandalkan di posisi nomor 9, Bung Ropan menyebut kebutuhan STY ternyata sudah dalam tahap urgensi tinggi. Pemilik 19 caps di Eredivisie ini bertemu staf ahli Kemenpora, calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira jelang mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Winger Vitesse Arnhem keturunan Indonesia, Miliano Jonathans, bertemu dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Hal ini diketahui dari unggahan Hamdan Hamedan di akun Instagram pribadinya. Senang bertemu Anda lagi Jonathans dan keluarga. Nikmati liburan Anda @milianojonathans_, tulis Hamdan Hamedan di Instagram story miliknya. Belum diketahui perbincangan apa yang dilakukan Hamdan dan Jonathans beserta keluarganya. Jika Jonathans masuk program naturalisasi, kekuatan Timnas Indonesia akan semakin bertambah. Pemain berdarah Maluku ini bisa bermain di beberapa posisi seperti sayap kanan, kiri, gelandang tengah, gelandang serang, dan penyerang. Meski perolehan gol dan asisnya tidak banyak, Jonathans memiliki pengalaman cukup mumpuni bermain di Eredivisie. Meski usianya baru 20 tahun, Jonathans telah bermain sebanyak 19 kali di Eredivisie untuk Vitesse Arnhem. Apabila PSSI serius untuk menaturalisasi Jonathans, lini depan skuad Garuda akan semakin mengerikan. Dia bisa berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk di lini depan Timnas Indonesia untuk putaran ketiga nanti. Siapa Daan Roth, stiker tajam keturunan Indonesia yang tanda-tandanya bakal dinaturalisasi? Nama Daan Roth mencuat di tengah urung jelasnya status striker oleh Romani yang konon akan dinaturalisasi.
Seperti halnya oleh Romani, Daan Rots merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda. Pemain yang kini berseragam FC Twente tersebut tergolong memiliki statistik nan ciamik. Di usianya yang masih 22 tahun, Daan Rots telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Ia telah mencetak 9 gol dan 10 assist. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Lantas siapa sosok Daan Rots? Daan Rots lahir di Groenlo, Belanda 25 Juli 2001. Usianya kini 22 tahun. Pemain yang memiliki tinggi badan 1,79 tersebut merupakan pemain yang masuk kategori kesukaan Shin Tae-yong lantaran merupakan versatile alias bisa bermain di beberapa posisi. Ia tercatat bisa bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, penyerang bahkan hingga playmaker. Pemain yang kini mengenakan nomor punggung 11 telah bermain bersama FC Twente sejak di akademi. Ia bergabung bersama Akademi FC Twente pada 2012. Karirnya berlanjut di tim senior hingga kini. Tanda-tanda dinaturalisasi. Belakangan nama Daan Rots semakin santer disebut bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi bersama dengan sejumlah nama lain yang kini juga hangat diperbincangkan. Daan Rots disebut-sebut bisa jadi solusi bila oleh Romani batal dinaturalisasi untuk menambal stok striker yang saat ini jadi PR besar di timnas Indonesia jelang menghadapi putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan terakhir di akun Instagramnya. Di unggahan itu terlihat sosok Fardy Bachdim memberikan like. Tak hanya itu, tampak dari daftar pengikutnya, Daan Rots juga telah mengikuti akun Instagram saudara dari Irfan Bachdim tersebut. Diketahui Fardy Bachdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi. Beberapa nama yang dibawanya yakni Nathan Chuaon, Saina Patinama, Tom Haye, Jay Itzes, hingga yang terbaru Calvin Verdong. Mungkinkah itu sebagai pertanda Daan Rots bakal mengikuti jejak pemain diaspora lainnya untuk dinaturalisasi? Patut ditunggu perkembangannya. Bersaing dengan tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026, pastikan timnas Indonesia tak gentar. Timnas Indonesia dipastikan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah memastikan melaju ke putaran ketiga, tim asuhan Shin Tae-yong harus menghadapi situasi yang berat. Timnas Indonesia bergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Melihat hasil undian ini, timnas Indonesia bergabung dalam tim sulit. Tim Merah Putih akan memulai perjuangan di putaran ketiga ini pada September mendatang. Bergabung dalam grup C, perjuangan timnas Indonesia tak akan mudah. Tak terlepas dari itu, melihat lawan-lawan skuad Garuda akan jadi kesempatan bagus buat timnas Indonesia. Persaingan di grup C ini memang berat tetapi peluang timnas Indonesia lolos ke putaran selanjutnya pun masih terbuka. Pasalnya, saat juara grup dan runner-up grup C dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia, ada peluang lain. Sebab peringkat ketiga dan keempat dipastikan bisa memperebutkan tiket ke putaran final melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong pun mengaku menargetkan timnas Indonesia untuk bisa mengamankan posisi ketiga atau keempat agar bisa lolos ke putaran keempat.